Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang soal PCK PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022-2023. Pada video kali ini khusus kita bahas RPP dan IPS berdasarkan testimoni gelombang 1. Ini merupakan video part yang kedua. Langsung saja kita bahas soal PCK-nya. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. B. Tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok. C. Pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. D. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. E. Observasi berapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Baik Bapak Ibu, di dalam soal ini ada kata indikator. Nah, dimanapun Bapak Ibu Guru ketika menemukan soal yang ada kata indikator, pasti nanti kata kuncinya ada di indikator tersebut. Kemudian setelah Bapak Ibu Guru menemukan pernyataan indikator ini, maka Bapak Ibu Guru berikutnya mencari indikator yang diberikan di dalam soal tersebut. Nah, di sini indikatornya adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, indikator ini Bapak Ibu Guru kita ibaratkan sebagai perintah. Jadi, indikator atau perintah yang ada di sini harus ditaati, harus dipatuhi. Kita tidak boleh melenceng dari perintah yang diberikan pada indikator di sini. Kemudian, pertanyaannya adalah, maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, kenapa tadi saya menyatakan bahwa indikator itu merupakan perintah Bapak Ibu Guru? Karena kita tidak boleh keluar dari sana. Ketika nanti kita membuat evaluasi proses pembelajaran, maka kita harus sesuaikan dengan indikator yang diberikan. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu Guru untuk soal ini karena di sini pertanyaannya adalah yang kurang sesuai, maka nanti kita akan mencari jawaban yang mana yang tidak sesuai dengan perintah atau indikatornya. Baik, yang A, memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, yang A ini tentu Bapak Ibu Guru ini sudah sesuai dengan perintah yang diberikan pada indikator, maka jawaban A ini sudah sesuai, maka bukan ini jawabannya ya. Kenapa sesuai? Karena di sini ada kubus ya, jaring-jaring kubus. Nah, maka ketika di sini diminta untuk menemukan luas permukaan dari kubus itu dengan menggunakan jaring-jaringnya, maka jawaban A itu sudah sesuai dengan perintahnya. Kemudian jawaban B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, Bapak Ibu Guru, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Pertanyaannya kenapa kok jawaban B sekarang? Nah, kalau kita perhatikan di jawaban B Bapak Ibu Guru, untuk kalimat terdepannya, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring, oke, ini bisa kita gunakan untuk evaluasi proses pembelajaran. Tetapi, letak salahnya di sini adalah di kata bukan. Nah, kenapa bukan ini merupakan eh, soal evaluasi yang salah Bapak Ibu Guru? Karena di sini tidak sesuai dengan perintah yang diberikan, di mana perintah yang diberikan adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Jadi itu harus jaring-jaring kubus dan balok, bukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka letak salah di B ini adalah di bukan. Kemudian yang C, kenapa jawaban C ini merupakan sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal di atas? Baik, pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Oke, untuk yang C, pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Nah, yang C ini juga sesuai. Kenapa kita sesuaikan Bapak Ibu Guru? Karena di sini ada kata jaring-jaring bangun ruang. Yang merupakan jaring-jaring bangun ruang adalah kubus dan balok. Kubus dan balok merupakan jaring-jaring, mohon maaf, bangun ruang ya.
Maka jawaban C ini sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian yang D memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Nah, yang D juga sudah sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan pada pertanyaannya. Yang E, observasi berapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Nah, yang E juga sudah sesuai Bapak Ibu Guru, karena di yang E itu menanyakan berapa jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa. Nah, ini sesuai dengan perintah yang diberikan pada soalnya. Baik Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel PCK untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 dan 2023 untuk Prodi PGSD. Nah, bimbel ini kami akan laksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Nanti pembahasannya ada RPP, pedagogi, PTK, kemudian juga MAPEL. MAPELnya itu nanti ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nah, nanti Bapak Ibu Guru, fasilitas yang Anda dapatkan ada 8 kali pertemuan melalui Zoom langsung. Kemudian gratis 3 tryout soal terakurat. Kemudian untuk video di sini Bapak Ibu Guru seharusnya 8 yang kita sesuaikan dengan pertemuan kita. Kemudian ini tidak ada paket, ya ini ada paket 1 tapi ini nanti mungkin juga kita akan buat paket 2 untuk Bapak Ibu Guru yang di luar PGSD ya. Kemudian yang keempat, gratis handout file soal dan pembahasan. Untuk biayanya hanya Rp180.000 saja. Untuk cara pendaftaran Bapak Ibu, silahkan ketik daftar PCK, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pelaksanaan insya Allah nanti kita akan laksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober 2023 melalui Zoom meeting. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Guru untuk soal berikutnya di sini, mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Apakah A membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup? B. Setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. D. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. E. Secara individual siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Baik Bapak Ibu Guru, di sini soalnya adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berarti kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu Guru. Ini menjadi patokan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ini menjadi perintah yang harus kita ikuti di dalam soal ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah salah satu kegiatan inti bermakna. Nah, yang ditanyakan adalah kegiatan inti yang bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Berarti kegiatan inti yang harus kita buatkan berdasarkan apa yang ada pada indikator di atas. Yang A, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik yang A ini Bapak Ibu Guru saya akan simpankan. Kemudian yang B, setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang B juga saya akan simpankan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang C, siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau yang C, kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru karena di sini membaca teks, sedangkan di perintahnya adalah diminta untuk mengidentifikasi kosakata, bukan membaca teks yang berisi kosakata. Jadi jawaban C ini salah. Yang D, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang D ini bukan merupakan kegiatan inti yang bermakna. Kenapa? Karena hanya dia menyimak saja. Jadi ini bukan kegiatan inti bermakna. Kemudian yang E, secara individual siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau hanya menyebutkan saja Bapak Ibu Guru, maka ini tidak sesuai dengan indikator yang diberikan. Kenapa? Tidak sesuai karena di indikatornya
itu diminta untuk mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Mengidentifikasi itu artinya nanti siswa diminta untuk mencari mana yang merupakan kosakata yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Maka jawaban E ini salah. Nah, jadi saya simpulkan di sini Bapak Ibu guru ada pilihan jawaban A dan ada pilihan jawaban B. Kira-kira yang tepat itu yang mana? Nah, kalau yang A membuat kalimat, nah yang A ini tidak sesuai dengan kata kerja operasional yang diberikan di dalam soal di sini Bapak Ibu guru. Walaupun yang A ini merupakan kegiatan inti bermakna, tetapi ini tidak sesuai dengan indikator yang diberikan di atas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk membuat kegiatan inti bermakna itu kita harus sesuaikan dengan indikatornya. Maka yang A ini tidak sesuainya pada membuat kalimat. Jadi yang lebih tepat di sini adalah setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti di dalam kegiatannya setelah membaca, siswa itu kan membaca nih teksnya. Nah, setelah dia membaca teks tersebut, kemudian dia mencari kata-kata yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Baik, untuk soal bonus Bapak Ibu Guru, saya akan bacakan soalnya. Perhatikan dampak berikut. 1. Produktivitas masyarakat menurun. 2. Kebutuhan pokok cenderung diabaikan. 3. Masyarakat cenderung menjadi shopaholic. Kemudian 4. Masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Kemudian 5. Produk asing semakin diminati masyarakat dalam negeri. Dampak negatif konsumerisme sebagai pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh angka titik-titik. Apakah A 123, B 134, C 234, D 23 dan 5, E 34 dan 5. Baik Bapak Ibu, untuk soal ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Silakan Bapak Ibu Guru bisa menjawab di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.